Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Dwi Aprilianti dari PGSD 4E, nomor absen 19, akan menyampaikan mengenai tugas-tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan mempelajari slide PowerPoint di Google Classroom tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan rumusan dari Erik Erikson. Selamat menyimak. Nah, teman-teman, Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang juga seorang psikolog Freudian yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erik Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Nah, kita mulai dari tahap ke-1, yakni usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa bayi atau tahun pertama adalah titik awal pembentukan kepribadian. Bayi belajar mempercayai orang lain agar kebutuhan-kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu usia 2-3 tahun. Konflik yang dialami anak pada tahap ini ialah otonomi versus rasa malu, serta keraguan-raguan. Kekuatan yang seharusnya ditumbuhkan pada tahap ini adalah keinginan atau kehendak, di mana anak belajar menjadi bebas untuk mengembangkan kemandiriannya. Kemudian tahap ketiga, yaitu usia 3-6 tahun. Konflik yang muncul pada tahap ini adalah inisiatif atau terbentuknya perasaan bersalah. Anak pada tahap ini mulai belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapannya. Tahap keempat, yaitu usia 6-12 tahun. Konflik pada tahap ini ialah kerja aktif versus rendah diri. Itu sebabnya kekuatan yang perlu ditumbuhkan adalah kompetensi atau terbentuknya berbagai keterampilan anak. Tahap kelima, yaitu usia 12-20 tahun. Konflik utama yang terjadi adalah identitas versus kekaburan peran. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia remaja. Bisa dikatakan masa remaja adalah awal usaha pencarian diri, sehingga anak berada pada tahap persimpangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Selanjutnya, tahap ke-6, yaitu usia 20-40 tahun. Pada tahap ini, kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah kasih, karena muncul konflik antara keintiman atau keakraban versus keterasingan atau kesendirian. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka muncullah perasaan kesepian, kesendirian, dan tidak berharga. Tahap ketujuh, yaitu usia 40-65 tahun. Pada tahap ini, seseorang telah menjadi dewasa, sehingga diperhadapkan kepada tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya, serta tuntutan untuk berhasil mendidik keluarga serta melatih generasi penerusnya. Nah, yang terakhir adalah tahap ke-8, yaitu usia 65 tahun sampai dengan kematian. Pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Begitu juga pengalaman masa lalu, baik keberhasilan atau kegagalan akan menjadi perhatiannya, sehingga kebutuhannya adalah untuk dihargai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.